Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lada Bilianda Kanin 102085 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di tugas pekan 9. Soal pertama, a random sample of 64 bags of white cheddar popcorn weight on average 5.23 ounce with a standard deviation of 0.24 ounce. Test the hypothesis that mu equals 5.5 ounce against the alternative hypothesis mu less than 5.5 ounce at the 0.05 level of significance. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 64, rata-rata sama dengan 5,23, standar deviasi sama dengan 0,24, signifikansinya sama dengan 0,05, dengan uji hipotesisnya mu sama dengan 5,5 dan hipotesis alternatifnya sama dengan kurang dari 5,5. Lalu untuk mencari nilai Z-nya menggunakan rumus ini didapatkan hasil negatif 9. Daerah penolakan berada di Z kurang dari negatif Z alpha. Diketahui alpha sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Pada tabel Z diperoleh nilai Z 0,95 itu 1,645. Lalu sesuai dengan daerah penolakan, Z kurang dari negatif Z alpha, yaitu negatif 9 kurang dari negatif 1,645. Maka H0 ditolak karena berada di daerah tolak dan rata-rata popcorn keju putih memiliki berat kurang dari 5,5. Soal kedua, an electrical film manufacturer like bulbs that have a lifetime that is approximately normally distributed with a mean of 800 hours and a standard deviation of 40 hours. Test the hypothesis that mu equals 800 hours against the alternative mu equals 800 hours. If a random sample of 30 bugs has an average life of 788 hours, use a p-value in your answer. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 30, rata-rata sama dengan 788, standar deviasinya 40, uji hipotesis H0-nya sama dengan 800, dan alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Untuk mencari Z-nya, digunakan rumus rata-rata dikurang mu per standar deviasi per akar N. Didapatkan hasil negatif 1,64. Karena termasuk uji 2 nilai P, maka digunakan rumus P sama dengan 2P, Z lebih besar dari mutlak Z. Selanjutnya 2P, Z lebih besar dari mutlak negatif 1,64, didapatkan hasil 0,1010. Jadi karena itu rata-rata tidak berbeda secara signifikan dari 800 untuk alpha kurang dari 0,1010. Soal ketiga, it is claimed that automobiles are driven on average more than 20,000 kilometers per year. To test this claim, 100 randomly selected automobile owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. Would you agree with this claim if the random sample showed an average of 23,500 kilometers and a standard deviation of
3,900 kilometers, use a p-value in your conclusion. Diketahui M sama dengan 100, rata-ratanya 23.500, standar deviasi 3.900, H0-nya sama dengan 20.000 km, dan H alternatifnya lebih dari 20.000 km. Untuk mencari Z, kembali digunakan rumus seperti yang sebelumnya, didapatkan hasil 8,97, lalu untuk p-value sama dengan P Z lebih besar dari 8,97 sama dengan 1 dikurang P Z lebih besar dari 8,97 menghasilkan 0. Sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan mu lebih besar dari 20.000 km. Soal keempat. Past experience indicates that the time required for high school seniors to complete a standard test is a normal random variable with a mean of 35 minutes. If a random sample of 20 high school seniors took an average of 33.1 minutes to complete this test with a standard deviation of 4.3 minutes, test the hypothesis at the 0.05 level of significance that mu equals 35 minutes. Again, the alternative that mu less than 35 minutes. Penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 20, rata-rata 33,1, alpha sama dengan 0,05, standar deviasi 4,3, H0 sama dengan mu sama dengan 35 menit, dan H alternatif mu kurang dari 35 menit. Di sini kita mencari T, rumusnya sama dengan mencari Z, didapatkan hasil 1,98, dan DF sama dengan N dikurang 1, maka DF sama dengan 19. Untuk mencari p-value, kita menggunakan rumus Microsoft Excel TDIS mutlak T, DF detail. TDIS 1,98,19,1, maka mendapatkan hasil 0,031. Kesimpulannya, jadi tolak H0 dan disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah kurang dari 35 menit. Soal kelima, a random sample of size N1 equals 25 taken from a normal population with a standard deviation 1 equals 5.2 has a mean x1 equals 81. A second random sample of size N2 equals 36 taken from a different normal population with a standard deviation 2 equals 3.4 has a mean x2 equals 76. Test the hypothesis that mu1 equals mu2 against the alternative mu1 not equals mu2. Quote a p-value in your conclusion. Jadi diketahui N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 36, rata-rata 1 sama dengan 81, rata-rata 2 sama dengan 76, standar deviasi 1 5,2, standar deviasi 2 3,4, H0 mu 1 sama dengan mu 2, dan H alternatif mu 1 tidak sama dengan mu 2. Untuk mencari Z, digunakan rumus X1 dikurang X2 dikurang DO per akar standar deviasi 1 kuadrat per N1 plus standar deviasi 2 kuadrat per N2, didapatkan hasil 4,22. Lalu untuk nilai Z 0,025 sama dengan 1,96, karena Z hitung sama dengan 4,22,
maka lebih besar dari Z 0,25 menghasilkan kesimpulan H0 ditolak. Untuk p-value, menggunakan rumus P sama dengan P mutlak Z lebih besar dari 4,22. Selanjutnya P Z lebih besar dari 4,22 ditambah P Z kurang dari negatif 4,22. Menghasilkan 0,0002 atau dibulatkan menjadi 0. Jadi karena p-value sama dengan 0, lebih kecil dari taraf signifikan, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Soal selanjutnya, manufacturer claims that the average tensile strength of thread exceeds the average tensile strength of thread B by at least 12 kg. To test this claim, 80 pieces of each type of thread were tested under similar conditions. Type A thread had an average tensile strength of 86.7 kilograms with a standard deviation of 6.28 kilograms, while type B thread had an average tensile strength of 77.8 kilograms with a standard deviation of 5.61 kilograms. Test the manufacturer's claim using a 0.05 level of significance. Diketahui NA sama dengan 50, NB sama dengan 50, rata-rata A sama dengan 86,7, rata-rata B 77,8, nilai signifikan 0,05, standar deviasi 16,28, standar deviasi 25,61, H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 kurang dari sama dengan 12, H alternatif sama dengan mu2 dikurang mu1 lebih dari 12. Untuk mencari Z digunakan rumus seperti sebelumnya, X1 dikurang X2 dikurang GO akar standar deviasi A kuadrat per NA plus standar deviasi B kuadrat per NB. Didapatkan hasil negatif 2,6. Z 0,05 pada tabel diperoleh 1,645 karena nilai Z hitung negatif 2,60, maka itu lebih kecil dari Z tabel, yaitu 1,645. Maka H0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan tarik benang A tidak melebihi rata-rata kekuatan tarik benang B, yaitu 12 kg. Soal selanjutnya, Amstead News, Desember 2004, list median salaries for associate professor of statistics at research institution and at liberal arts and other institutions in the United States. Assume that a sample of 200 associate professor from research institution has an average salary of $70,000 and $7,500 per year with a standard deviation of $6,000. Assume also that a sample of 200 associate professor from other types of institution has an average salary of $65,000 and $200 with a standard deviation of $5,000. Test the hypothesis that the mean salary for associate professors in research institution in $2,000 higher than for those in other institutions. Use a 0.01 level of significance. Jadi diketahui N1 sama dengan 200, N2 sama dengan 200, rata-rata satu
70.750, rata-rata 265.200, standar deviasi 1.600, standar deviasi 25.000. Standar deviasi 1.600, standar deviasi 25.000, nilai alfa 0,01, H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan 2.000, dan H alternatif mu1 tidak sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 2.000. Lalu untuk mencari T digunakan rumus rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikali mu1 dikurang mu2 per akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N1 plus standar deviasi 2 kuadrat per N2. Dapatkan hasil 6,43. Untuk p-value sama dengan 2p, p lebih besar dari t mutlak, di mana mendapatkan hasil 2 kali 6,9 kali 10 pangkat negatif 11 atau 1,3 kali 10 pangkat negatif 10 yang dapat dibulatkan menjadi 0. Karena nilai P sama dengan 0 lebih kecil dari taraf signifikan 0,01, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan rata-rata gaji profesor statistika di sebuah institusi tidak lebih besar dari 2.000 dibandingkan gaji profesor dari institusi lain. Selanjutnya, a study was made to determine if the subject matter in a course is better understood when a lab constitutes part of the course. Students were randomly selected to participate in either a 3-semester hour course without labs or a 4-semester hour course with labs. In the section with labs, 11 students made an average grade of 85 with a standard deviation of 4.7, and in the section without labs, 17 students made an average grade of 79 with a standard deviation of 6.1. Would you say that the laboratory course increases the average grade by as much as 8 points? Use a p-value in your conclusion and assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 11, N2 sama dengan 17, rata-rata 185, rata-rata 279, S1 sama dengan 4,7, S2 6,1, lalu H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 8, H alternatif mu1 kurang mu2 sama kurang dari 8. Misal alpha sama dengan 0,05, df sama dengan N1 dikurang N2 dikurang N1 ditambah N2 dikurang 2, maka dapatkan hasil 26. Untuk mencari simpangan baku, menggunakan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N1 dikurang 1 S2 kuadrat, didapatkan hasil 5,603. Lalu untuk mencari T digunakan rumus X1 dikurang X2 dikurang DO per SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Didapatkan hasil negatif 0,922. Untuk p-value, T sama dengan TDF kurang dari sama dengan T. P sama dengan T26 kurang dari sama dengan negatif 0,922, didapatkan hasil 0,1825. Karena p-value sama dengan 0,1285 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka H0 gagal ditolak. Jadi, kelas laboratorium meningkatkan nilai rata-rata sebanyak 8. Soal selanjutnya,
Engineers at a large automobile manufacturing company are trying to decide whether to purchase brand A or brand B tires for the company's new models. To help them arrive at a decision, an experiment is conducted using 12 of each brand. The tires are run until they wear out. The results are as follows. Brand A X1 equals 37 and 900 kilometers with X1 equals 5,100 kilometers. Brand B X1 equals 39 and 800 kilometers with S2 equals 5,900 kilometers. Test the hypothesis that there is no difference in the average wear of the two brands of tires. Assume the population to be approximately normally distributed with equal variance. Use a p-value. Diketahui rata-rata A 37.900, rata-rata B 39.800, NA 12, NB 12, SA 5100, SB 5900, alpha 0,05, H0 sama dengan mu A sama dengan mu B, H alternatif, mu A tidak sama dengan mu B. Lalu XP kuadrat sama dengan NA kurang 1 dikali SA kuadrat ditambah NB kurang 1 dikali XB kuadrat per NA plus NB dikurang 2. Mendapatkan hasil 30.410.000. Untuk T, menggunakan rumus XA dikurang XB per akar dari SB kuadrat dikali 1 per NA plus 1 per NB. Mendapatkan hasil negatif 0,844. Untuk DF, menggunakan rumus NA plus NB dikurang 2 sehingga mendapatkan hasil 22. P-value sama dengan P sama dengan 2P, P kali T alpha per 2, DF kurang dari T. Didapatkan hasil T-dis 0,844,22,2 atau sama dengan 0,4078. Karena p-value sama dengan 0,4078 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka H0 gagal ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata pemakaian dari perusahaan berbeda. Soal terakhir, sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan tinggi swasta dan negeri. Suatu sampel acak 100 profesor di perguruan tinggi swasta menunjukkan pendapatan rata-rata $26.000 per bulan dengan standar deviasi $1.300. Sedangkan suatu sampel acak 200 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-rata $26.900 per bulan dengan standar deviasi $1.400. Gunakan alpha sama dengan 5%. Ujilah hipotesis bahwa selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Gunakan A 0,05. Diketahui N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 200, X1 sama dengan 26.000, X2 sama dengan 26.900, alpha 0,05, alpha per 2 sama dengan 0,025, standar deviasi 1.300, dan standar deviasi 2 1.400. Nilai Z 0,025 pada tabel itu terbaca di 1,96. Lalu untuk Z hitung, menggunakan rumus X1 dikurang X2 dikurang DO per akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N1 plus standar deviasi 2 kuadrat per N2.
mendapatkan hasil negatif 5,51. Untuk Z kurang dari negatif Z alfa per 2 dan Z lebih besar dari Z alfa per 2. Maka negatif 5 dikurang minus 1 kurang dari negatif 5,51 kurang dari negatif 1,96 dan negatif 5,51 lebih besar dari 1,96. Daerah penolakan Z hitung lebih besar dari 1,96 dan Z hitung kurang dari negatif 1,96. Karena nilai Z hitung luas daerah penolakan, maka H0 ditolak. Jadi, selisih antara pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTN tidak sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS dan terdapat bukti bahwa pernyataan tersebut benar dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.